Halo teman-teman, kami dari kelompok bisnis Ubud Makarun akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis Ubud Makarun yang akan kami jalankan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Angelica dengan NIM 1821031, yang kedua ada Denny dengan NIM 1821043, yang ketiga ada Angela Nerissa Arfiana dengan NIM 1821100, yang keempat ada Jessica Rusdi dengan NIM 1821104, yang kelima ada Nabila Fitifani dengan NIM 1821118, yang keenam ada Ernest Yakob dengan NIM 1821121. Kami dari program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musikaritas, Palembang. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ikhtisar. Nah, kita harus tahu dulu sih apa sih dari Ubud Makarun itu. Ubud Makarun tuh UB yang artinya dari ubi dan ut itu yang artinya dari out. Nah, seperti yang kita tahu biasanya makarun itu tuh terbuat oleh tepung almond dan isiannya itu berupa krim. Nah, kalau kami kembangkan ini adalah dari bahan. Nah, bahannya itu kami dari tepung almond itu kami ganti jadi tepung oat, dan ubi sendiri itu dijadikan jadi isiannya yang sudah dicampur dengan krim dan coklat putih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran perusahaan. Nah, kami itu tuh dengan menggunakan data dari perusahaan, yaitu Natali Bakery. Nah, Natali Bakery itu beralamat di Jalan Radial nomor 1260 sampai 1261 di Bukit Kecil, Palembang. Nah, kalian bisa buka Instagramnya di Natali Bakery. Nah, perusahaan ini dia tuh diresmikan pada tahun 1991, berawal dari nama Christine Bakery. Nah, Natali Bakery ini menyajikan roti, kue dari tradisional hingga modern, sehingga ia tuh tidak hanya berpatokan kepada tradisional Indonesia saja, tapi dia juga mengembangkan dengan makanan-makanan yang kue-kue dari luar itu menjadi lebih banyak lah cita rasa yang disajikan, dan juga dia tuh juga menyediakan layanan online berupa dari Gojek, Grab, WhatsApp, atau telepon, Facebook, Line juga ada. Jadi kalian bisa memesannya lewat sini. Nah, Natali Bakery ini buka dari jam 8 sampai jam setengah 10 dari hari Senin dan Sabtu. Nah, kalau hari Minggu dia buka dari jam 8 sampai jam 9. Nah, kami itu mengembangkan dari makaron yang dia jual. Kan mereka ada jual makaron. Nah, kami itu juga mengembangkan dari makaron tersebut. Nah, makaron ini objek penelitian kami itu disajikan menjadi makanan ringan, jadi cemilan bagi masyarakat yang mengandung manfaat yang akan dibahas manfaatnya di latar belakang nanti. Terus waktu penelitian kami berada di kota Palembang. Itu dari kuesioner itu kami sebarkan dari 31 Maret sampai 14 Maret 2020. Nah, ini nih kebanyakan itu diisi oleh mahasiswa, pekerja, dan para pekerja, dan juga orang-orang yang berumur dari hingga 12 tahun sampai 23 tahun ke atas. Nah, ini nih kami untuk pengambilan data. Nah, selanjutnya tim peneliti. Nah, kami itu terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu saya, Cindy Angelica, Denny, Angela, Jessica, Nabila, dan Ernest. Nah, itu kalian bisa lihat videonya di halaman depan. Nah, lalu ringkasan hasil penelitian kami itu apa? Dari penelitian itu kami tuh mendapatkan bahwa peluang untuk menjual makaron itu tuh lumayan menjanjikan lah ya. Nah, jadi itu kami tuh dari hasil kuesioner kami menetapkan harga persatuannya itu adalah 12.000, dimana kemasannya itu juga menarik minat konsumen. Nah, selanjutnya itu adalah rekomendasi hasil penelitian.
dimana kami itu harus senantiasa memperhatikan aspek-aspek kelayakan bisnis seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknologi, teknik, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi sosial dan politik, serta aspek-aspek lain. Nah, hal ini tuh ditujukan agar bisnis atau usaha yang kami jalankan nanti itu akan berkembang dan berjalan sesuai dengan yang kami inginkan dan tepat sasaran. Nah, kami itu juga mempunyai banyak pertimbangan untuk menciptakan bisnis ini. Selanjutnya latar belakang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Denny. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang. Makaron adalah makanan manis berjenis kue busa yang memiliki bentuk lucu dengan cita rasa manis yang berasal dari Prancis dan terbuat dari meringue yang dibuat dengan putih telur, gula halus, tepung almond, dan pewarna makanan. Diperkenalkan di Prancis oleh koki Italia milik Ratu Catherine de Medici selama masa Renaissance. Selama abad ke-19, makaron ala Prancis disajikan dengan ganache krim mentega atau isi selai yang dapat dipadu diapit di antara dua biskuit yang menjadikannya mirip dengan biskuit lapis. Makanan tersebut diidentik dengan atasan yang halus dan sedikit melengkung, bulatan yang kasar dan alas yang rata-rata. Tidak hanya itu, pada bagian pinggir kue makaron juga memiliki tekstur yang lebih kasar atau yang sering disebut dengan nama food atau pit. Makaron sendiri memiliki beragam warna, rasa, dan isian. Umumnya dimulai dari coklat, vanila, dan raspberry sesuai dengan perkembangan. Juga ada isian matcha, butterscotch, bubblegum, dan freegrass. Dengan berpegang pada pengetahuan ini, kami melihat peluang dari jenis kue satu ini, melihat minat tinggi akan produk F&B dan karakteristik manis, unik, dan menarik dari konsumen anak-anak dan remaja yang bahkan juga banyak ditemukan pada kalangan dewasa dan paruh baya. Sektor ini menjadi sangat hidup dan memberi peluang yang sangat besar. Dengan varian makaron yang begitu bervariasi, kami menawarkan keunikan dengan membuat varian ubi ungu dengan isian pasta alami. Pemilihan bahan utama ubi ungu didasari oleh pandangan negatif pada makanan-makanan manis dalam masyarakat. Makanan-makanan manis dianggap membuat kulit berjerawat, memicu penuaan dini, meningkatkan berat badan, hingga masalah serius seperti memicu timbulnya kerusakan hati, risiko gangguan ginjal, dan serangan jantung. Tentunya segala sesuatu yang berlebihan adalah buruk. Bila makanan manis dikonsumsi berlebihan, maka tentu dampak-dampak tersebut akan muncul, ataupun dampak lainnya. Definisi berlebihan tentunya berbeda bagi setiap orang, tergantung pada tingkat toleransi tubuh. Maka dari itu, tidak ada hal buruk dalam makaron bila dilihat dari pandangan yang tepat. Dan untuk mengurangi risiko tersebut dan membuat kita tetap bisa menikmati makanan yang manis tanpa khawatir, kami memilih bahan ubi ungu. Tahukah kalian bahwa ubi ungu mentah kaya akan karbohidrat kompleks serta serat makanan dan vitamin, termasuk vitamin B3, B6, C, dan fosfat. Dalam kalium serta kalium dan magnesium. Meski umbi-umbi banyak mengandung potasium, namun pada ubi ungu
Ada antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi hati, daya tahan, dan membantu pencernaan. Namun, tentunya ubi ungu paling baik dikonsumsi secara langsung untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal, dan tentunya harga ubi ungu yang sangat terjangkau dan mudah dijumpai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu aspek pasar. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah bentuk pasar, di mana bentuk pasar yang dipilih itu adalah pasar persaingan sempurna, dikarenakan banyaknya toko bakery dan toko pastry yang ada di Palembang yang juga menjual roti dan makanan yang serupa namun cita rasa yang berbeda. Dan yang kedua yaitu pengukuran dan peramalan data permintaan. Nah, pengukuran dan peramalan data permintaan ini kami itu mengambilnya dari kuesioner yang pertama, dengan hasil bahwa 85,7% berminat mencicipi makaron dari tepung almond dan 94% itu berniat mencicipi makaron yang isinya itu dari ubi-ubian atau yang dari bahan alami. Nah, yang ketiga itu tuh adalah peramalan pangsa pasar dengan teknik rantai Markov. Nah, di sini ini kami tuh dengan jumlah responden 50 orang. Nah, di sini kalian dapat lihat hasilnya berupa diagram-diagram pada PowerPoint kami. Nah, lanjut yang keempat yaitu peramalan permintaan yang akan datang. Nah, untuk meramalkan permintaan yang akan datang tadi, kami juga menggunakan kuesioner yang pertama tadi. Dengan tampilan kuesioner, bagian identitas itu seperti umur, alamat email, nama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagian pangsa pasar makaron secara umum seperti Anda suka makan makaron rasa apa, terus itu Anda sering makan makanan manis dalam seminggu itu berapa kali, terus tuh sering beli makaron di mana, dan lain sebagainya. Lanjut di bagian pangsa pasar ubud makanan kami, yaitu seperti apakah Anda berniat mencicipi makanan dari tepung oat dan lain-lain. Nah, di sini juga ada saya tampilkan ada bukti penyebaran kuesioner yang dapat kalian lihat pada PPT kami. Lanjut, terus kita menghitung persentase persaingan dalam pangsa pasar makaron. Nah, kalian kan tahu di Palembang itu banyak sekali bakery yang juga menjual makaron. Nah, dari survei kami yang berjumlah 50 orang tadi, yang rata-rata kalangannya adalah mahasiswa, menyatakan bahwa ada dari Quick Round itu 22%-nya 22%, Ombre Bakery 14%, Natali Bakery 20%, online shop atau Instagram itu 10% dan lain-lain 58%. Nah, di sini nih berasumsikan bahwa dan lain-lain 58% itu adalah berasal dari toko pastry yang berada di luar Palembang. Nah, dari kesimpulan analisis kami bahwa dari kuesioner sebanyak 50 responden tadi menyatakan 94% responden berminat untuk mencicipi ubud makaron, sehingga hasil analisis aspek pasar dari kuesioner dapat disimpulkan bahwa kami sebagai tim peneliti akan membuat ubud makaron dengan pangsa pasar adalah anak-anak remaja yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan makaron yang lainnya. Harga pasar yang dipasarkan nanti itu adalah sebesar 12.000 per satuannya karena menggunakan bahan-bahan yang premium. Pada ini saya akan membahas tentang aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran sendiri memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama adalah segmentasi target, positioning, kedua, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen model atribut dari Fishbein, serta yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang segmentasi target positioning terlebih dahulu. Jadi kalau untuk segmentasi dari bisnis yang kami jalankan ini adalah potensinya berada di para mahasiswa serta di pekerja kantoran. Lalu untuk target pasarnya sendiri untuk bisnis makanan ubod ini adalah mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Palembang, khususnya itu Universitas Katolik Musikalitas, serta karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan. Lalu untuk positioningnya, mahasiswa dan karyawan
agar mengenal produk kami sebagai produk yang terjangkau dan hanya ada satu di Kota Palembang, em, kami mengganti tepung almond yang biasanya menjadi bahan dasar dari makaron. Kami ubah dengan tepung oat dan juga kami menggunakan ubi ungu. Lalu, untuk situasi persaingan di lingkungan industrinya, itu terdapat 3 toko yang sudah menjadi toko favorit tempat membeli makaron. Dan terdapat daftar perkiraan produsen makaron di Palembang. Yang kami dapatkan adalah Three Crowns, Ombre Bakery, serta Natali Bakery. Yang dapat dilihat di tabel ini mengenai penawaran per hari, per bulan, serta per tahunnya, serta rata-rata yang mereka dapatkan dari hasil penawaran mengenai makaron. Lalu terdapat sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen model atribut dari Fishbean. Pasar konsumen makaron ini lebih diutamakan pada pasar industri makanan. Kajian sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen lebih kepada kemampuan produsen menciptakan inovasi yang baru, serta varian rasa yang enak dan baru, serta kualitas yang bermutu. Dari hasil kuesioner penelitian yang kami dapatkan mengenai sikap dan perilaku konsumen, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa orang yang sangat suka dengan makanan manis, serta dari olahan oat dan juga ubi ungu. Orang yang suka dengan makanan manis tentunya akan sangat suka juga untuk mencobai hal-hal yang memang menjadi tren atau yang menjadi hal yang baru. Nah, melalui kuesioner kami, ternyata konsumen memiliki minat untuk mencoba produk hasil baru yang merupakan pengembangan dari segi rasa maupun inovasi dalam pengolahan yang belum pernah ada dan juga belum pernah dijual. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sikap konsumen terhadap produk ini suka dan mengharapkan bahwa produk ini dapat diciptakan. Lalu terdapat manajemen pemasaran. Yang pertama akan kami lakukan adalah analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan pada bisnis kami adalah belum ada pesaing yang menjual varian ini dan penggunaan bahan dasar yang kami pakai. Lalu yang kedua, penggunaan bahan alami yang baik untuk kesehatan. Ketiga, kemasan yang bagus dan praktis. Keempat, harga yang lebih murah dari pesaing. Lalu untuk kelemahannya adalah merek yang belum terkenal, hasil yang belum bagus pesaing dan masih belum konsisten, bukan makanan yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau peluang, tingkat peminat yang tinggi, memperkenalkan varian dari olahan bahan dasar yang baru, produk yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Lalu terdapat pesaing baru. Ini merupakan ancaman bagi bisnis kami, serta pesaing lama yang memang sudah menjadi tempat favorit untuk memesan makaron di Kota Palembang. Lalu terdapat bauran pemasaran. Yang pertama adalah kebijakan produk. Nah, mengenai produk yang kami buat ini, makaron yang memiliki spesifikasi bahan dengan ubi ungu 100 gram, gula pasir 70 gram, oat 30 gram, gula halus 50 gram, telur putih 1 butir, krim 20 gram, mentega 2 sendok makan. Dengan total seluruh bahan sesuai dengan takaran di atas, itu kami mendapatkan 6 piece yang berbentuk lingkaran ditumpuk dan isiannya terdapat ubi ungu. Lalu, makanan yang terbuat dari oat dan ubi ungu ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, dikarenakan oat sendiri itu mengandung karbohidrat, serat, lemak, protein, serta vitamin dan mineral. Lalu untuk terdapat kebijakan harga strategi, di mana harga yang kami tentukan untuk makaron kami untuk satu piece-nya adalah 12.000, serta terdapat harga paketan yang cenderung bakal lebih murah dan sangat diharapkan harga tersebut dapat menjangkau semua konsumen. Lalu kami juga terdapat kebijakan promosi di mana kami melakukan dengan 2 cara, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun melalui WhatsApp.
serta perantara antara mulut konsumen ke konsumen yang lainnya. Lalu untuk mengenai distribusinya, kami melakukannya dengan cara GoSend, Grab Express, serta cash on delivery atau langsung ketemu di tempat. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan dalam bentuk formulir melalui online, kami mendapat 50 responden, di mana kami akan membuat pengembangan terhadap produk kami, yaitu makaron dengan bahan dasar oat dan ubi ungu. Dikarenakan banyak responden yang tertarik untuk mencoba makaron tersebut. Pemilihan dan perencanaan produk. Pertama, penentuan ide dan produk. Pada pemilihan ide produk, sebelumnya ada jenis makaron, salted, oreo, cookies, cheese, blueberry, cheesecake. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, belum ditemukan varian rasa ubi dan oat. Maka 94% menyatakan ingin mencicipi makaron oat ubi ungu. Maka rencana produk yang akan diproduksi sebagian varian adalah makaron oat dan ubi ungu. Pembuatan produk awal. Dalam pembuatan produk awal masih sama dengan produk yang sebelumnya, hanya saja varian isi produk dan bahan baku diganti, yaitu oat dan ubi ungu. Dalam membuat desain awal produk baru, makaron oat ubi ungu kami mempertimbangkan hal-hal seperti manfaat makaron oat ubi ungu. Makaron oat dan ubi ungu memiliki manfaat yaitu dimulai dari makaron yang memiliki berbagai manfaat baik bagi tubuh. Dikarenakan oat mengandung karbohidrat, serat, lemak, protein, vitamin B1, B2, B3, B5, B9, kalsium, magnesium, folat, mangan, kalium, dan zat besi. Dan ubi ungu mengandung vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, E, dan vitamin K. Begitu pula kandungan mineralnya juga beragam dari kalsium, kalium, magnesium, fosfor, zat besi, sodium, dan potasium. Namun tentunya hal itu semua akan baik bila dikonsumsi secara tidak berlebihan. Selanjutnya tentang pembuatan prototip dan pengujian. Sebelum produk makaron varian baru diproduksi secara massal, maka diadakan produk prototip, yaitu bertujuan untuk menilai kualitas produk agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Di mana pada saat prototip diterapkan, yang diuji adalah pembuatan isian krim dan bahan baku awal untuk mengetahui takaran jumlah yang pas sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat. Di mana resep untuk membuat makaron oat ubi ungu sebagai berikut. Bahan-bahan membuat makaron: ubi ungu 100 gram, gula pasir 70 gram, oat 30 gram, gula halus 50 gram, putih telur 1 butir, krim 20 gram, dan mentega 2 sendok makan. Bahan baku setiap produk kami memiliki kebutuhan bahan baku yang berbeda-beda sesuai dengan resep Anda. Namun pada dasarnya bahan baku yang digunakan relatif sama, jadi tidak ada perbedaan yang jauh pada harga setiap varian. Perencanaan letak pabrik. Efisiensi suatu kegiatan operasional bergantung pada letak warehouse pabrik pembuatan produk. Maka dari itu, kelompok kami membuat tata letak yang berbeda. Penimbangan bahan-bahan, pengisian filling di cangkang dan kemasan didapatkan berdekatan. Pengadaan cangkang dan filling makaron berdekatan, sedangkan penimbangan cangkang dilakukan di tempat yang berbeda untuk menghindari risiko panas dan lembab. Pengawasan kualitas produk. Kami merencanakan kualitas. Konsumen sasaran yang sebenarnya adalah konsumen yang menengah ke atas yang menyukai produk makaron tapi dengan kualitas terbaik. Keinginan konsumen adalah makaron dengan rasa yang enak, berkualitas, dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, kelompok kami mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, yaitu makaron oat ubi ungu. Produk ini dikembangkan agar memberikan sebuah inovasi baru bagi usaha makaron untuk mencoba peluang bisnis yang baru. 2. Mengendalikan kualitas. Mengendalikan kualitas produk sudah dilaksanakan
saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen Ubud Makarun. Yang pertama adalah perencanaan. Bisnis Ubud Makarun ini menggunakan pendekatan campuran dalam membuat perencanaannya, di mana pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas, di mana pemimpin memberikan perencanaan secara garis besar dan unit di bawahnya menyusun perencanaan secara detail sesuai dengan garis besar yang sudah diarahkan oleh pemimpin. Kemudian fungsi perencanaan dan rencana. Yang pertama, perkiraan yang bersifat ramalan, di mana perencanaan ini dibuat berhubungan dengan perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian memastikan suatu kegiatan, di mana perencanaan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta wewenang para anggota. Kemudian rencana ini sebagai alat koordinasi, di mana rencana ini digunakan untuk membantu kegiatan koordinasi. Kemudian macam-macam perencanaan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, jangka waktu pengalokasian rencana. Bisnis Ubud Makarun ini menggunakan perencanaan jangka pendek yang dibuat dan direncanakan dalam jangka waktu bulanan dan berfokus pada keuntungan per bulan serta pada kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah tingkatan manajemen. Bisnis Ubud Makarun ini menggunakan perencanaan operasional, di mana mengarah kepada fungsional bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang spesifik dan berjangka pendek. Selanjutnya adalah tentang program kerja. Produk Ubud Makarun ini menggunakan teknik PKT atau pola kerja terpadu, di mana teknik ini merupakan teknik pemecahan masalah yang dilanjutkan dengan perencanaan yang bersifat komprehensif, di mana teknik ini menggunakan analisis sebab akibat yang melalui 4 tahap. Yang pertama, penentuan masalah, kemudian pengembangan dan penetapan sasaran, lalu pengembangan dan pemilihan alternatif, serta penyusunan rencana kerja dan paket kerja. Kemudian tentang anggaran, produk Ubud Makarun ini menggunakan sistem anggaran tradisional, di mana sistem anggaran ini disusun berdasarkan jenis pengeluarannya. Ini sistem yang sangat cocok dan sangat sederhana untuk usaha kecil. Kemudian ada macam-macam anggaran yang digunakan untuk memproduksi Ubud Makarun. Yang pertama adalah anggaran produksi, di mana perencanaan mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi meliputi rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan waktu atau kapan. Kemudian anggaran bahan baku, di mana perencanaan mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung maupun bahan baku yang tidak langsung. Kemudian anggaran biaya overhead, perencanaan untuk memperhitungkan biaya overhead yang muncul selama proses produksi, seperti biaya air dan biaya listrik. Dan yang terakhir adalah anggaran kas, di mana perencanaan untuk memperhitungkan sumber pendapatan dan pengeluaran kas selama proses produksi. Kemudian ada pengorganisasian. Langkah pengorganisasian dalam produksi Ubud Makarun yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota agar tujuan dapat berjalan dengan baik. Kemudian membagi tugas ke dalam aktivitas secara logis dan memadai. Kemudian yang ketiga, menggabungkan pekerjaan anggota bisnis dengan logis dan efisien. Dan yang keempat, mengawasi pekerjaan sesama anggota bisnis agar dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah struktur organisasi bisnis Ubud Makarun. Yang pertama ada 1 orang sebagai pemimpin, kemudian 1 orang sebagai koordinator divisi produksi dan 1 orang anggota, kemudian 1 orang koordinator divisi pemasaran dan 1 orang anggota, dan 1 orang sebagai divisi keuangan. Kemudian pembagian tugas dalam bisnis Ubud Makarun. Sebagai seorang pemimpin tentunya menjadi penanggung jawab secara keseluruhan berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kemudian memberikan arahan yang jelas tentang bisnis yang akan dijalankan. Kemudian memberikan pembagian tugas sesuai divisi masing-masing. Lalu melakukan pengawasan terhadap jalannya bisnis. Dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan tentang pengembangan demi kemajuan bisnis untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang diharapkan. Berikutnya adalah pembagian tugas divisi produksi, di mana bertanggung jawab secara keseluruhan tentang proses produksi agar berjalan dengan lancar.
lalu melakukan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas produk, lalu juga mengelola bahan baku dan bahan lainnya secara efisien. Kemudian pada divisi pemasaran ini bertanggung jawab pada proses promosi produk, kemudian memilih strategi pemasaran yang tepat dan cocok untuk produk ubud makarun, lalu menentukan dengan tepat sasaran pemasaran. Kemudian divisi keuangan ini bertanggung jawab pada keuangan bisnis, di mana bertanggung jawab pada sumber pendanaan dan pengeluaran yang terjadi, kemudian melaporkan data mulai dari awal hingga akhir kegiatan bisnis, lalu mengefisiensikan biaya dengan tepat agar memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kemudian ada bentuk organisasi. Bisnis ubud makarun ini menggunakan organisasi garis, di mana bentuk organisasi garis ini merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, dengan ciri-ciri jumlah karyawan yang relatif sedikit, organisasi yang relatif kecil, karyawan yang saling mengenal dan akrab, serta spesialisasi kerja yang masih relatif rendah. Kemudian ada penggerakan, di mana agar penggerakan dapat berjalan dengan baik, hendaknya fungsi penggerakan harus terpenuhi, serta sikap dan perilaku seorang pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dapat menggerakkan bawahannya. Dalam pergerakan bisnis ubud makarun ini, pemimpin mampu mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anggota, dan mengarahkan para anggota agar mampu bekerja sesuai dengan arahan. Agar para anggota tidak merasa terbebani selama menjalankan tugas masing-masing, pemimpin melakukan beberapa hal, seperti mengefektifkan cara berkomunikasi, memberikan motivasi kepada anggota, memimpin dengan baik, berani mengambil keputusan yang logis, dan menggunakan kekuasaan untuk hal yang positif. Kemudian ada tentang pengendalian. Bisnis ubud makarun ini menggunakan metode pengendalian pendahuluan, di mana memerlukan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai masukan, seperti modal, bahan baku yang digunakan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Semua informasi membantu manajemen untuk menentukan apakah berbagai masukan tersebut layak dan mampu memenuhi standar. Kemudian mengakhiri pembangunan proyek bisnis. Langkah untuk mengakhiri proyek bisnis ubud makarun adalah mengadakan pertemuan secara keseluruhan untuk mempersiapkan proses penutupan, kemudian mempersiapkan semua laporan dari masing-masing divisi, lalu mengakhiri semua proses keuangan seperti pembelian bahan baku dan pembayaran lainnya, serta menyiapkan laporan keuangan, lalu melakukan post audit yang berisi evaluasi hasil proyek bisnis. Hasil analisis menggunakan teknik network planning. Berikut ini dapat kita lihat tabel kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis ubud makarun, di mana ini ada memperkirakan waktu yang dibutuhkan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dijalankan, kemudian ada kegiatan yang mendahului, misalkan pembuatan kulit makarun ini didahului oleh penyiapan bahan. Berikut ini merupakan gambaran dari perkiraan waktu masing-masing kegiatan yang sudah dianalisis sebelumnya. Berikut ini adalah hasil analisis dari gambar sebelumnya yang sudah ditampilkan, itu aktivitas A, B, D, dan F itu menghasilkan deviasi standar dan varians 0, sedangkan aktivitas C dan E itu menghasilkan deviasi standar 15 dan varian 225. Dari hasil perhitungan yang sudah digambarkan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa waktu penyelesaian produk adalah 70 menit, di mana critical path dari gambar tersebut adalah aktivitas A, B, D, dan F, di mana waktu pelaksanaan masing-masing 5 menit, 20 menit, 30 menit, dan 15 menit, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 70 menit, varians dari critical path adalah 0, dan juga deviasi standar dari critical path adalah 0. Kemudian nilai probabilitasnya adalah 0. Nilai ini didapat pada kolom Z tabel distribusi normal standar pada nilai 0,0 dan pertemuannya dengan kolom 0. Untuk keperluan network planning, nilai ini ditambah setengah sehingga menjadi 0,5 atau 50%. Andai keyakinan akan terselesaikannya pembuatan makarun adalah 99%, maka nilai Z harus diubah
berubah menjadi 3,8. Pada tabel adalah 0,4999. Kemudian dari penelitian yang dilakukan dengan teknik network planning ini, perusahaan meneliti akan adanya pembuatan jadwal dalam memproduksi makaron. Waktu yang dianalisis sebelum pembuatan produk ini adalah sekitar 105 menit, maka jadwal proses produksi akan dibuat sebagai berikut. Penyiapan bahan baku 5 menit, pembuatan kulit makaron selama 20 menit, pembuatan isi makaron selama 25 menit, pemanggangan kulit makaron selama 30 menit, pemberian isi makaron selama 15 menit, dan packing atau pengemasan selama 15 menit. Analisis dengan teknik network planning sangat penting dilakukan untuk menggambarkan logika ketergantungan tiap kegiatan dalam sebuah produksi, serta menunjukkan dengan jelas di mana hal-hal dan waktu pelaksanaannya tergolong kritis ataupun tidak, serta dapat memungkinkan pencapaian produksi yang efisien dan efektif. Berdasarkan teknik network planning, bisnis ubud makaron ini sudah dapat dikatakan layak. Sekian penjelasan mengenai aspek manajemen ubud makaron. Aspek sumber daya manusia ubud makaron. Dalam aspek sumber daya manusia menjadi 3, yaitu ada perencanaan bisnis, analisis pekerjaan, dan produktivitas. Yang pertama, itu ada perencanaan bisnis, jenis pekerjaan dan tenaga pelaksana. Yang pertama, memilih manajer proyek. Dalam memilih manajer proyek dimaksudkan untuk memilih salah satu orang yang bertugas untuk mengkoordinir suatu proyek bisnis agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pada kelompok peneliti kali ini, menentukan manajer dari ubud makaron yaitu Denny. Yang kedua, memilih tim proyek. Yang dimana memilih tim proyek dimaksudkan untuk memilih setiap orang agar dapat melaksanakan pekerjaan pada tahap masing-masing suatu proyek. Maka dari itu, kelompok meneliti menentukan 3 divisi dalam ubud makaron, yaitu ada divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi produksi. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Yang pertama, ada divisi produksi. Pada divisi ini, segala kegiatan produksi diatur agar produksi ubud makaron dapat berjalan dengan lancar. Kelompok meneliti menentukan Cindy Angelica sebagai manajer dari divisi produksi dan Nabila Lutfi sebagai anggota divisi produksi. Yang kedua, ada divisi keuangan, yang dimana divisi keuangan ini segala aspek keuangan diatur dalam divisi ini, dan kelompok meneliti menentukan Angela Nerissa sebagai manajer keuangan. Yang ketiga, ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran, pada divisi ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran diatur dalam divisi ini agar pemasaran ubud makaron dapat lebih dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan pesat. Maka dari itu, kelompok meneliti menentukan Jessica Rusdi sebagai manajer divisi pemasaran dan Ernest Yakob sebagai divisi pemasaran, anggota divisi pemasaran. Pendekatan yang dilakukan oleh ubud makaron. Pada proyek bisnis ubud makaron, kelompok peneliti menentukan perencanaan dari bawah ke atas. Karena proyek bisnis makaron direncanakan akan menambah jumlah tenaga kerja didasarkan pada taksiran kebutuhan pegawai dan perkembangan bisnis dari ubud makaron sendiri. Yang ketiga, ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ada 4, dari manajer ubud makaron sendiri, divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi keuangan, yang dimana tugas seorang manajer yang bertugas bertanggung jawab terhadap proses dalam proyek bisnis ini, salah satunya mengawasi jalannya bisnis dan pengawasan terhadap setiap divisi untuk mencapai rencana dan dapat mengembangkan bisnis. Yang kedua, divisi produksi. Divisi produksi yang tugasnya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses produksi dalam proyek bisnis ubud makaron untuk menghasilkan produksi yang berkualitas baik dan target bahan baku makaron setiap produksi. Selanjutnya, itu ada divisi pemasaran, yang dimana tugasnya untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses pemasaran dan proyek bisnis ubud makaron untuk mengenalkan produk ubud makaron kepada halayak banyak agar bisnis ini dapat berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Itu memberikan cara pemasaran yang berbeda dengan biasanya dan memasang strategi yang tepat. Yang terakhir ada divisi keuangan yang tugasnya
bertanggung jawab penuh dari seluruh aspek keuangan dalam bisnis UB Makaron untuk mengolah segala hal yang berhubungan dengan keuangan, baik kas keluar atau kas masuk, serta membuat laporan keuangan bulanan, baik bulanan dan tahunan. Yang terakhir ada produktivitas. 2 dimensi dalam produktivitas, efektivitas, di mana pada dimensi ini lebih menunjukkan hasil dari proses yang telah dilakukan dalam proyek bisnis ini. Contohnya, kualitas produk yang benar-benar maksimal. Yang terakhir ada efisiensi. Dimensi kedua ini membandingkan antara proses dan rencana. Apakah sudah dikerjakan di lapangan bergerak sesuai dengan nilai. Berikutnya, mengenai aspek finansial. Pertama, aspek finansial terbagi menjadi beberapa metodologi. Yang pertama, kebutuhan dana dan sumbernya. Dana diklasifikasikan atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin, serta aktiva tetap tidak berwujud seperti paten, lisensi, biaya pendahuluan, dan biaya sebelum operasi. Di samping aktiva tetap, dana juga dibutuhkan untuk modal kerja yang diartikan sebagai modal kerja bruto. Menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Lalu, berikutnya aliran kas atau cash flow. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin, ada pula yang bersifat insidensial. Sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal dari hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penerimaan kas. Kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Lalu pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Kemudian berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, lalu adanya penerimaan kas secara sewa, bunga, atau dividen. Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi berikut: pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya, penarikan kembali saham beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan, pembayaran angsuran atau pelunasan utang, pembelian barang dengan secara tunai, lalu pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan sebagainya. Transaksi yang tidak mempengaruhi seperti adanya pengakuan atau perbebanan depresiasi, pengakuan kerugian piutang, dan sebagainya. Kemudian biaya modal atau cost of capital. Biaya utang. Pertama, biaya utang untuk jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung misalnya dengan menggunakan konsep present value. Lalu biaya modal sendiri terbagi menjadi biaya saham preferred yang memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Lalu biaya saham biasa merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjakan saham usaha. Lalu biaya laba ditahan pada prinsipnya sama dengan biaya
dari saham biasa. Bedanya untuk saham biasa memiliki rotation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dari laba yang ditahan tidak memerlukan biaya. Lalu kemudian ada initial operational cash flow, bahwa dana pada kas akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan investasi, sementara operational cash flow merupakan rencana keluar masuk dana dan jika proyek sudah dioperasikan. Lalu analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Pada saat kita menganalisis perkiraan arus kas di masa datang, kita dihadapkan oleh ketidakpastian. Akibatnya, hasil perhitungan dapat menyimpang jauh dari kenyataan. Ketidakpastian yang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan suatu proyek bisnis dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemudian ada penilaian dan pemilihan investasi. 1. Metode penilaian dengan payback period. Lalu metode internal rate of return atau IRR yang menggunakan net present value. Lalu pilihan leasing atau beli, kemudian urutan prioritas. Proses pengurutan prioritas ini memiliki beberapa skenario. 5 diantaranya yaitu skenario mutuality eksklusif atau saling meniadakan, lalu skenario kontingensi yang saling terkait, lalu skenario independence yang saling bebas. Kemudian skenario capital budget constraint, lalu terakhir skenario cost effectiveness atau biaya efektif. Terakhir, implikasi. Hasil studi keuangan hendaknya memberikan informasi perihal bagaimana menentukan kebutuhan akan dana serta sumber-sumbernya untuk memenuhi rencana bisnis, bagaimana menentukan polisi aliran kas termasuk kondisi sensitivitasnya, bagaimana menilai rencana bisnis yang dan dari sisi keuangan dari berbagai sisi sehingga ada pegangan yang jelas terhadap perakiraan pemasukan dan pengeluaran dana investasi tersebut. Penilaian dapat dilakukan dengan metode PI, NPV, IRR, PP, dan BP, termasuk dalam penurunan penentuan leasing atau beli terhadap aktiva tertentu. Bagaimana proses pemilihan prioritas proyek bisnis jika terdapat lebih dari satu rencana proyek bisnis yang dinyatakan layak? Aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi membahas 4 masalah. Yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Yang ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja. Yang keempat, ada hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama, ada sisi rencana pembangunan nasional, dibagi menjadi 5. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan usaha dari Natalie Bakery ini mempekerjakan tenaga lokal dan karyawan yang berpengalaman, maka dari itu dapat bekerja sama dengan baik dalam produksi makanan Ubeot. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Kegiatan dari usaha Natalie Bakery ini mempekerjakan tenaga lokal dan karyawan yang berpengalaman, maka dari itu dapat bekerja sama dengan Ubeot Makarun. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Dikarenakan Ubeot Makarun menggunakan produksi
sumber daya lokal yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber bahan impor agar dapat menghemat devisa negara Indonesia. Makaron sendiri sudah terkenal hingga pasar internasional. Apabila produk UB Makaron dapat diekspor, itu dapat menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Yang keempat, sisi rencana pembangunan nasional menemukan industri lain ke produk yang dibuat menggunakan bahan baku. Maka dari itu, dari industri UB Makaron dapat ikut serta mensejahterakan industri lain seperti penggunaan OAT. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. UB Makaron saat ini tergolong ke dalam usaha kecil atau usaha rumah tangga, di mana usaha rumah tangga Indonesia salah satu penyumbang pendapatan nasional karena mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Dalam bisnis UB Makaron memiliki nilai tambah yang dimana nilai tambah tersebut dapat dihitung secara kuantitatif. Maka dari itu, UB Makaron memproduksi produk dengan jumlah yang normal seperti yang sudah tersedia dalam tabel tersebut. Dengan penjualan UB Makaron sendiri dengan harga 12.000. Selanjutnya, masih dalam sisi distribusi nilai tambah. Dalam bisnis UB Makaron memiliki nilai tambah yang dimana nilai tambah tersebut dapat dihitung secara kuantitatif. Maka dari itu, UB Makaron memproduksi produk dengan jumlah yang normal, seperti yang tabel yang ada tersedia pada sebelah kanan. Selanjutnya, aspek ekonomi yang ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja. Dalam bisnis UB Makaron, proses produksinya menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan mesin, mengingat UB Makaron termasuk usaha kecil atau padat karya. Aspek ekonomi yang keempat yaitu hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada iklim yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja atau karyawan, yang menyebabkan kurangnya gairah semangat bekerja karyawan, yaitu iklim tropis karena kan panas. Yang kedua, produktivitas rendah yang diakibatkan oleh berkurangnya kualitas karyawan dalam bekerja sehingga produksi UB Makaron menurun. Yang ketiga, karena produktivitas yang rendah maka produksi berkurang sehingga berpengaruh pada pendapatan negara dan sumber kapital. Yang keempat, usaha UB Makaron belum melakukan ekspor ke luar negeri, maka dari itu mengakibatkan nilai perdagangan luar negeri itu rendah. Yang kelima, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, akan kemampuan yang dibutuhkan dan tenaga kerja tidak dapat memenuhi sehingga menimbulkan pengangguran. Selanjutnya, ada aspek sosial yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ada perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perusahaan merupakan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Aspek sosial yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Dalam UB Makaron, untuk mengembangkan tugas sosial, proses produksi dan penjualan dapat berpengaruh seperti wilayah agar terjadi pemerataan pendapatan dan masyarakat sekitar untuk memperbanyak lapangan kerja. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan kondisi yang terjadi karena adanya perubahan peraturan pemerintah, kualitas SDM yang semakin meningkat, serta kemajuan iptek membawa dampak pengaruh yang besar. Maka dari itu, semua bisnis itu harus siap dengan adanya sistem sosial pluralistik di mana seluruh tugas sosial itu diemban oleh lembaga-lembaga yang besar. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Munculnya usaha atau bisnis baru mengakibatkan perubahan pada masyarakat sekitar yang cenderung pluralistik. Yang dimana itu yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan yang baru. Seiring berkembangnya bisnis atau usaha, maka UB Makaron akan membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja khususnya adalah tenaga kerja dari daerah produksi untuk membantu meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedua, melaksanakan ahli teknologi. Dalam bisnis atau usaha, setiap karyawan pasti diberikan pelatihan dengan harapan tenaga kerja baru dapat meningkatkan kemampuan dan tenaga kerja baru yang dapat meningkatkan kemampuan agar kualitas produksi UB Makaron sendiri dapat meningkat dengan baik. Meningkatkan mutu hidup, usaha atau bisnis yang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja. Maka dari itu munculnya suatu bisnis atau usaha itu dapat mengurangi pengangguran dan karena tersedia lapangan pekerjaan.
Yang terakhir adalah aspek politik. Aspek politik adalah salah satu aspek yang penting. Sebagai contoh, dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan social distancing dan work from home. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat bebas keluar rumah. Karena wabah ini banyak di sekitar industri yang terkena dampak, salah satunya industri makanan. Banyak sekali restoran yang mencari cara supaya operasional tetap berjalan guna mengurangi kerugian dengan cara menetapkan kebijakan antar rumah. Aspek politik ini dibagi menjadi dua, itu adanya good news dan bad news. Yang pertama, good news. Kabar baik datang dari pemasok bahan baku saat wabah COVID-19. Sebagai contoh, ubek makaron menggunakan bahan baku dari ubi ungu, dan OAT secara tidak langsung mendapat pemasokan bagi pemasak ubi ungu dan OAT. Karena berkembangnya teknologi, kebijakan antar rumah dapat menjadi lebih mudah dan efisien hanya melalui aplikasi. Jika bad news, seiring berjalannya work from home mengakibatkan konsumsi masyarakat terus meningkat yang menjadikan kelangkaannya bahan baku. Langkanya bahan baku membuat harga bahan baku menjadi naik dan akibatnya produksi ubek makaron menjadi berkurang agar kualitas dari makaron menghitung tinggal proteksi efektif. Berikut adalah perhitungan efektif untuk bisnis ubek makaron, di mana V adalah nilai tambah oleh tenaga kerja dan modal domestik dan V aksen adalah nilai tambah domestik. Maka dapat dihitung sebagai berikut. Nilai tambah domestik untuk tenaga kerja dan modal domestik sama dengan dari 12.000 dikurangi dengan 4.902. Jadi nilai tambah oleh tenaga kerja dan modal domestik adalah Rp7.098. Dengan nilai tambah domestik 12.000 dikurangkan dengan 4.902 ditambah dengan 10% dikalikan dengan 12.000, maka dapatlah V aksen tersebut adalah 8.298. Tingkat proteksi efektif G sama dengan V aksen per V. Maka dari itu G sama dengan 16%. Kesimpulan, hasil perhitungan ERP maka tingkat proteksi cukup rendah. Makin besar insentif bagi produsen lokal untuk memperbesar hasil produksi. Untuk meningkat tingkat proteksi efektif yang lain dapat dihitung dengan G sama dengan T min A1 kali T1 per 1 min A1, yang dimana G adalah tingkat proteksi efektif, T tingkat tarif, A1 perbandingan antara harga modal dan harga jual, T1 tingkat tarif normal. Jadi perhitungan di samping dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat tarif nominal, maka tinggi tingkat proteksi efektif. Dan jika T1 lebih besar daripada T, maka kemungkinan tingkat proteksi efektif adalah negatif, seperti untuk T1 sama dengan lingkungan industri bisnis ubek makaron. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru, kemudian persaingan sesama usaha dalam industri, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, kemudian peta lingkungan persaingan industri. Yang pertama adalah tentang ancaman masuknya pendatang baru. Ubud makaron dapat menimbulkan sejumlah implikasi bagi usaha sejenis sebagai pendatang baru. Berikut ini beberapa faktor penghambat masuknya pendatang baru dalam lingkungan industri. Yang pertama adalah skala ekonomi, di mana ubud makaron ini memulai usaha dengan skala kecil terlebih dahulu, di mana proses produksi memproduksi sesuai pesanan pelanggan atau biasa disebut dengan purchase order. Hal ini dilakukan terutama agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Yang kedua adalah diferensiasi produk, di mana ubud makaron ini menggunakan oat sebagai bahan dasar, kemudian menggunakan ubi ungu sebagai rasa pada isiannya, dan keunikan lain terletak pada warna ubud makaron ini, di mana warna makaron agak kecoklatan dengan warna ungu pada bagian isinya. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan modal. Pada proses bisnis ubud makaron ini tidak menggunakan terlalu banyak modal karena bahan baku mudah ditemukan dan peralatan yang bisa dibilang tidak terlalu mahal.
Yang keempat adalah biaya peralihan. Bubut makaron tidak memerlukan biaya peralihan yang besar, mengingat bahan baku yang digunakan seperti oat dan ubi ungu sangat mudah ditemukan dan memiliki banyak pilihan pemasok, serta biaya peralihan tidak terlalu tinggi untuk beralih ke pemasok yang lainnya. Kemudian adalah akses ke saluran distribusi. Distribusi produk ubud makaron ini masih di sekitaran pebisnis ubud makaron. Apabila banyak peminat ubud makaron, maka distribusi akan dikembangkan. Yang kedua adalah persaingan sesama usaha dalam industri. Yang pertama adalah jumlah kompetitor. Jumlah produsen makaron di Kota Palembang ada sekitar 25 produsen, di mana terdiri dari toko kue dan bakery yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada tingkat pertumbuhan. Ubud makaron menghadirkan ide produk dengan inovasi yang cukup signifikan. Hal tersebut sejalan dengan harga makaron yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penjualan makaron pada umumnya. Kemudian karakteristik produk. Ubud makaron memiliki keunikan, terutama pada bahan dasar yang menggunakan oat, dengan rasa yang berbeda yaitu ubi ungu, serta warna pada produk ubud makaron berwarna kecoklatan dengan topping atau isian berwarna ungu. Kemudian kapasitas. Kapasitas selalu berkorelasi dengan biaya produksi per unit. Sistem produksi yang dilaksanakan sesuai pesanan pelanggan, tentu kapasitas produksi akan bergantung pada pesanan. Ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Produk pengganti dari ubud makaron adalah semua jenis roti atau kue kering, mengingat pembuatan makaron ini menggunakan tepung yang dipanggang lalu diberikan isian atau topping. Walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, namun roti kering atau kue kering ini juga memberikan fungsi yang sama. Kemudian yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana jumlah pembeli yang relatif besar ini mampu membuat tawar-menawar pembeli seimbang dengan industri, di mana apabila pembeli berpindah ke penjual yang lain, maka perusahaan akan tetap memiliki pembeli. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi oleh pemilik ubud makaron ini seperti pembeli membeli makaron dalam jumlah yang besar, kemudian pembeli mampu memproduksi sendiri makaron, serta sifat produk tidak terdiferensiasi atau memiliki banyak pemasok, sehingga perbedaan yang dimiliki ubud makaron tidak signifikan, hanya bisa dibedakan melalui warna dan rasa yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Bisnis ubud makaron ini masih bergantung pada pemasok, mengingat pemilik bisnis ubud makaron ini belum bisa membuat bahan baku sendiri. Pemasok akan menjadi kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi. Jumlah pemasoknya sedikit, produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar, tidak tersedia produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan, kemudian perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Kemudian yang keenam ada peta lingkungan persaingan industri. Informasi mengenai analisis lingkungan industri dapat dilakukan dengan menggunakan model persaingan dari Porter, di mana informasi dari hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi kuat lemah dari dimensi lingkungan yang terjadi. Berikut ini hasil analisis ancaman masuknya pendatang baru. Skala ekonomi dinilai kuat, diferensiasi produk dinilai kuat, kecukupan modal dinilai lemah, biaya peralihan dinilai lemah, akses ke saluran industri dinilai kuat, tindakan penolakan yang diperkirakan dinilai lemah, harga penghalang masuk dinilai lemah, sifat hambatan masuk dinilai lemah, lalu pengalaman, dan skala sebagai hambatan masuk dinilai kuat. Berikut ini hasil analisis persaingan sesama perusahaan dalam industri. Jumlah kompetitor dinilai kuat, tingkat pertumbuhan industri dinilai lemah, karakteristik produk dan jasa dinilai kuat, biaya tetap yang besar dinilai lemah, kapasitas dinilai lemah, dan besar hambatan keluar dinilai lemah. Hasil analisis ancaman masuknya produk atau jasa pengganti. Ancaman produk pengganti di industri makanan adalah besar, mengingat banyak jenis kue atau roti yang bisa menjadi pilihan para konsumen. Persoalan produk pengganti harus dihadapi secara kolektif, karena produk pengganti mempunyai potensi tingkat harga yang lebih rendah dengan kualitas baik yang ditawarkan. Kemudian berikut adalah hasil analisis kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana produk usaha makanan dinilai kuat, diferensiasi produk dinilai kuat, biaya peralihan dinilai lemah, laba usaha dinilai kuat, lalu kualitas produk dinilai kuat.
Kemudian hasil analisis mengenai kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok terpencar dinilai kuat, produk substitusi dinilai lemah, pelanggan penting dinilai lemah, diferensiasi produk dinilai kuat, dan pemerintah dinilai lemah. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa ancaman masuknya pendatang baru dinilai kuat karena dipengaruhi oleh skala ekonomi yang tinggi, diferensiasi produk yang kuat, kecukupan modal yang rendah, biaya peralihan pemasok yang rendah, serta akses ke saluran distribusi yang tinggi karena sangat mudah dijangkau. Kemudian persaingan sesama perusahaan dalam industri tergolong kuat, dipengaruhi oleh jumlah kompetitor yang cukup banyak, keunikan produk yang relatif tinggi, biaya peralihan yang kecil, dan adanya keberagaman pesaing. Kemudian ancaman masuknya produk pengganti atau produk substitusi ini tergolong kuat karena mengingat banyak sekali produk yang bisa digunakan sebagai produk pengganti ubud makarun. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli ini tergolong kuat juga dipengaruhi oleh jumlah pembeli yang lebih banyak daripada penjual, diferensiasi produk yang cukup tinggi, dan kualitas produk yang terjamin. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini tergolong lemah karena dipengaruhi oleh adanya ketergantungan antara perusahaan dengan produk dari pemasok. Kemudian dari analisis yang dilakukan, produk ubud makarun ini memiliki diferensiasi produk yang kuat, kualitas produk yang tinggi, pemasok terpencar yang memudahkan dalam penemuan bahan baku, serta kecukupan modal yang kuat. Sehingga dari beberapa hal yang dianalisis dan disebutkan sebelumnya, maka bisnis ubud makarun ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Sekian penjelasan mengenai aspek lingkungan industri produk ubud makarun. Lanjut ke aspek yuridis. Berisi yang pertama, siapa pelaku bisnis, mulai dari bentuk usaha, dan bentuk badan usaha ubud makarun adalah firma, adalah usaha yang dijalankan dengan modal gabungan dari pemilik. Lalu identitas pelaksana bisnis, yaitu mulai dari keluarga negaraan, yang berpengaruh dari penerimaan modal, lalu keterlibatan pidana atau perdata, lalu hubungan keluarga. Lalu dilanjutkan bisnis yang dilaksanakan, mulai dari bidang usaha ubud makarun yaitu perdagangan makanan, lalu gangguan sekitar lingkungan, lalu masalah pengupahan. Untuk pekerja, pengupahan menggunakan sistem harian. 3. Di mana bisnis akan dilaksanakan. Bisnis ini akan dijalankan di beberapa kafe tertentu dan satu gerai utama kafe yang dipilih berada di pusat kota. Begitu pula dengan lokasi gerai utama. Kemudian waktu pelaksanaan bisnis. Waktu pelaksanaan bisnis akan dimulai dari pukul 8 hingga 10 setiap harinya. Hari libur mengikuti kalender nasional. Bagaimana cara pelaksanaan bisnis? Modal usaha menggunakan modal dari gabungan pemilik. Lalu, yang paling penting peraturan perundang-undangan. Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan bisnis yang berlaku baik bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, khususnya peraturan daerah dalam pendirian sebuah usaha. Diperlukan dokumen yang terbagi atas dua bagian, yaitu izin usaha dan izin lokasi. Izin usaha adalah dokumen yang diperlukan untuk membuat izin usaha, yaitu akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, nomor wajib pajak perusahaan dan kantor pajak setempat, surat izin tempat usaha atau situ dari Pemda setempat, siup atau surat izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh Kanwil Perdagangan setempat, izin BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi halal, lalu kemudian izin lokasi. Untuk mendapatkan surat izin lokasi usaha, dokumen-dokumen yang diperlukan berupa surat izin usaha, surat akte tanah, surat pajak bumi dan bangunan, surat rekomendasi dari tetangga, surat rekomendasi dari RT RW,
surat rekomendasi dari kecamatan, dan KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, kesimpulannya, berdasarkan aspek yuridis, bisnis Ubed Makaron sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Perusahaan sudah dinyatakan layak secara umum. Oke, saya akan membahas tentang aspek lingkungan hidup. Pertama-tama mungkin ada pembagiannya lagi. Itu yang pertama adalah limbah yang dihasilkan Ubed Makaron. Kedua adalah peraturan dan perundang-undangan yang harus ditaati. Kita akan membahas yang mengenai yang pertama dulu, tentang limbah yang dihasilkan dari produksi Ubed Makaron. Dalam produksinya ini sendiri, kami tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan perubahan warna, rasa, ataupun bau pada air. Karena proses pencucian alat produksi menggunakan sabun cuci biasa dan penggunaan yang sewajarnya, sehingga air bekasan tersebut tidak merugikan lingkungan yang ada air di sekitarnya, sehingga ini sangat aman sekali. Lalu kami tidak menghasilkan polusi udara sama sekali karena proses pemanggangannya menggunakan oven, sehingga tidak menghasilkan asap. Lalu untuk yang ketiga adalah tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan polusi suara. Dalam produksinya memang kami menggunakan peralatan yang mungkin ada mengeluarkan suara sedikit seperti mixer contohnya, tetapi suaranya itu tidak mengganggu sampai ke sekitar ataupun mengganggu masyarakat yang ada tinggal di sekitar area bisnis kami, karena suara yang dihasilkan adalah suara yang minim atau suara yang kecil, sehingga tidak menghasilkan polusi suara. Lalu terdapat peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, berlaku secara internasional maupun di dalam negeri. Nah, untuk usaha kami sendiri, Ubed Makaron ini pada analisis AMDAL-nya menggunakan peraturan dan perundangan dalam negeri, karena limbah yang kami produksi tidak melampaui daerah yang digunakan secara internasional, sehingga kami tidak menggunakan peraturan internasional dan hanya menggunakan peraturan dalam negeri. Nah, untuk sistematik pengelolaan lingkungan sendiri, itu pertama adalah usulan proyek, di mana usulan proyek ini datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana bisnis yang akan dilaksanakan dalam bisnis ini. Nah, oleh karena kami adalah bisnis Ubed Makaron, orang yang menjadi tanggung jawab itu adalah manajer proyek kami, yaitu Denny. Lalu yang kedua adalah penyajian informasi lingkungan, di mana pada tahap ini perlu melakukan penyaringan yang bertujuan untuk menemukan keperluan AMDAL, di mana pada usaha ini belum terlalu perlu menggunakan AMDAL dikarenakan kegiatan operasional masih dapat dikatakan relatif kecil untuk dapat merusak lingkungan. Tetapi kedepannya manajer proyek beserta tim akan membuat AMDAL dikarenakan limbah air yang digunakan apabila produksi meningkat dapat mencemari lingkungan, sehingga perlu dibuat AMDAL. Lalu yang ketiga adalah menyusun kerangka acuan. Apabila AMDAL perlu dibuat, maka pemrakarsa bersama instansi perlu menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, di mana pada usaha kami saat ini perlu menggunakan AMDAL, sehingga untuk sekarang kami tidak akan membuat ataupun menyusun kerangka acuan tersebut. Lalu yang terakhir adalah proses pembuatan AMDAL. Setelah pembuatan AMDAL, pemrakarsa bersama instansi tersebut mengajukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji terlebih dahulu sebelum dapat keputusan. Kemungkinan hasil penilaian ada 3, yaitu yang pertama, AMDAL disetujui, kemudian melanjutkan pembuatan RKL dan RPL. Lalu kedua adalah AMDAL ditolak karena dianggap kurang lengkap ataupun kurang sempurna, maka perlu direvisi dan diajukan kembali. Lalu yang terakhir adalah AMDAL ditolak karena dampak yang dihasilkan adalah dampak negatif, karena tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu dan teknologi yang telah ada, diperkirakan lebih besar daripada dampak positifnya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan, di mana bila RKL dan RPL setelah disetujui, maka implementasi proyek dapat dimulai, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan aktivitas pengelolaan di lingkungan tersebut. Saya akan membahas mengenai antisipasi resiko. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai resiko sumber daya manusia. Yang pertama, resiko pada para eksekutif dan pekerja inti, di mana pada bisnis kami yaitu Ubed Makaron itu tidak ada para eksekutif, hanya ada satu pemimpin, dan juga dengan semua pekerja intinya itu adalah tim peneliti kami. Nah, namun ada juga risiko ketika bagian dapur itu telah datang, maka waktu yang digunakan untuk memproduksi
produksi ubud makaron itu sendiri menjadi terganggu dan tidak efektif dan efisien, yang mengakibatkan promosi ubud makaron itu tuh bisa kalah dengan promosi dari tempat bakery dan tempat pastry lainnya. Yang kedua yaitu resiko pada karyawan. Nah, pada bisnis ini kami itu tidak mempekerjakan karyawan karena kami itu dengan skala yang kecil, sehingga resiko pada karyawan pada bisnis ini tidak ada. Terus yang ketiga adalah resiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Nah, tim peneliti juga melakukan penilaian-penilaian terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi, yang dapat terjadi resiko lainnya seperti hubungan industri dan antar tim peneliti yang mungkin berakibat pada bubarnya bisnis ini. Hal ini menyebabkan pemimpin tuh harus mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dengan cara mendengarkan apabila keluhan dari anggota tim peneliti lainnya dan harus ditanggapi dengan serius dan adil agar tidak mengurangi kepuasan anggota tim dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Terus yang keempat yaitu stres dan pelayanan kesehatan yang buruk. Nah, dalam pelaksanaan bisnis ini kami itu juga harus ikut serta dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang baik dan dari produksi sampai dengan penjualan dengan adanya tingkat kemungkinan yang rendah untuk mengalami stres atau gangguan kesehatan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu etika bisnis. Etika bisnis itu harus selalu diutamakan dalam kegiatan bisnis. Etika ini antara lain seperti tim peneliti itu harus bersikap baik, sopan, dan memiliki kesadaran atas perbuatan mereka yang selalu mengutamakan etika. Nah, karena itu tuh sebagai hak manusiawi, itu tuh bisa saja mengalami sikap yang egois, tidak mempedulikan orang sekitar kayak gitu. Terus yang kedua, resiko yang kedua yaitu adalah resiko pada aspek keuangan. Nah, yang pertama itu adalah biaya produksi yang berlebihan. Nah, biaya yang produksi berlebihan ini dapat juga disebabkan oleh bahan baku yang naik yang berakibat pada kenaikan harga jual produk dan sulitnya bersaing di pasar. Terus yang kedua yaitu biaya overhead yang tinggi. Biaya overhead ini sulit dikendalikan seperti listrik dan air itu karena kebijakan pemerintah. Jadi kami berusaha untuk mengurangi biaya-biaya lainnya sehingga harga itu masih dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya yaitu utang. Dalam bisnis ini kami itu tidak menggunakan utang ataupun pinjaman dari pihak lain atau pihak luar, dikarenakan biaya-biaya untuk menjalankan bisnis ini kami dapatkan dari iuran tiap anggota sehingga mengurangi resiko untuk tidak dapat bayar, sama seperti pinjaman yang berlebihan kurang. Lalu yang ketiga yaitu resiko pada aspek pemasaran. Nah, itu tuh yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Seperti pada kondisi perekonomian sekarang ini, perekonomian makro sangat mempengaruhi harga-harga di pasar mengenai inflasi, terutama pada kondisi ekonomi yang sedang dihadapi ini yaitu pandemi corona atau COVID-19. Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan diskonto berupa penurunan suku bunga kredit yang dapat membantu pengusaha untuk menyediakan dana yang dibutuhkan. Peraturan pemerintah ini juga berdampak pada meningkatnya biaya seperti program keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dan kebijakan bank. Selanjutnya yaitu adalah perubahan permintaan. Beriring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen, tim peneliti mengantisipasi sejak awal usaha dengan memprediksikan kebutuhan konsumen akan produk ubud makaron. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya harga yang kompetitif. Harga yang bersaing di pasar dikarenakan adanya perbedaan kapasitas produksinya. Persaingan harga juga dapat terjadi karena adanya persaingan dalam kampanye pemasaran yang agresif. Selanjutnya itu promosi yang kurang baik. Untuk mencapai sasaran perlu pendekatan secara agresif pada konsumen. Pendekatan setengah hati seperti brosur dan iklan tidak efektif bagi usaha yang baru.
perlu pemasaran secara personal dengan memanfaatkan koneksi dan tentunya promo yang dalam mempertahankan kualitas. Selanjutnya itu kegagalan pengembangan produk. Pengembangan produk itu perlu dana yang besar. Dengan mempertimbangkan kegagalan yang dapat terjadi dengan kurangnya daya serap konsumen. Faktor-faktor yang paling pertama diamati oleh konsumen seperti faktor fisik dan rasa dari produk yang harus ditingkatkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah penindustrian. Penindustrian merupakan hal yang selalu menjadi masalah dalam pengaturan biaya. Tidak jarang, biaya distribusi menjadi titik berat dalam menjaga profit yang sehat. Pertimbangan seperti lokasi serapan produk, lokasi potensial, dan sarana perindustrian yang paling efisien akan sangat berpengaruh. Untuk permulaan, lokasi dengan daya serap terbaik harus diutamakan, namun lokasi potensial tetap harus diproses demi kelangsungan dan berkepanjangan dari usaha. Yang keempat yaitu resiko aspek produksi. Yang pertama itu adalah pemasok. Tentu bahan itu tuh sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha, baik kualitas maupun harga. Nah, faktor ini tuh perlu diseimbangkan tentu dengan melihat minat dari konsumen. Kita dapat memprioritaskan salah satu, namun dalam prakteknya konsumen memiliki pola yang unik yang tidak dapat dibaca secara akurat. Untuk itu kami memilih untuk tetap menggunakan kualitas dengan tetap berusaha meminimalkan pengeluaran. Yang kedua yaitu adalah kerusakan. Masalah kebersihan dan pengendalian barang cacat tentu tetap ada dalam setiap usaha. Sehingga ini nih juga mempengaruhi terhadap poin-poin yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Maka dari itu kebersihan dapur dan toko itu harus selalu diperhatikan. Untuk masalah pengiriman, kami menyiapkan kemasan yang tidak berongga sehingga akan terhindar dari guncangan dan juga dari debu dari luar. Terus resiko yang kelima yaitu adalah risiko falas atau valuta asing. Nah, kebijakan falas itu merupakan kebijakan yang berpengaruh secara global. Meski terlihat jauh, namun pengaruhnya selalu ada seperti harga bahan, kemampuan konsumen, maupun suasana ekonomi yang mempengaruhi mood dari konsumen. Falas juga akan mempengaruhi tentunya seperti bank dan mengarah ke pinjaman dari suatu usaha. Selanjutnya yaitu adalah risiko pada aspek informasi. Yang pertama adalah pengolahan data virtual. Data perusahaan seperti data keuangan dan data perkembangan wajib dijaga, baik secara komputerisasi maupun konvensional. Terdapat risiko masing-masing, maka diperlukan backup dari setiap data yang ada dan perlindungan wajar bagi suatu komputer. Nah, dari aspek antisipasi risiko ini, berbagai aspek antisipasi risiko ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan cakupan dari usaha ubud makaron yang baru dimulai sehingga masih terbilang kecil, perlu pendekatan bertahap dan perhatian lebih dalam pengembangan untuk mengarahkan usaha pada tingkat selanjutnya. Manajemen harus berhati-hati dalam memilih sistem yang akan digunakan. Tidak jarang, semua aspek akan selalu berubah dengan secara cepat, sehingga bila diabaikan akan beresiko menghambat bahkan merugikan perusahaan. Perencanaan yang matang, pandangan yang luas dan tepat juga tidak melupakan faktor penting baik internal maupun eksternal menjadi kunci keberlangsungan dan pengembangan usaha ini. Dan untuk menjalankan semua itu, koordinasi dari tiap anggota itu sangat diperlukan.